Setelah Naila diusir oleh tantenya, Naila tinggal bersama Ibu Hanum, orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Doni mengancam Melani untuk meminta uangnya kalau Naila tidak ditemukan. Melani pun takut dan akhirnya mencari Naila. Tapi Naila tidak ditemukan. Doni mencoba mempengaruhi Ronald dengan menjelek-jelekan Naila. Ronald percaya dengan apa yang dikatakan Doni. Tanpa sengaja, Naila bertemu dengan Risa di pasar. Naila menyuruh Risa untuk bertemu dengan Ronald untuk memberitahukan keberadaan Naila. Tapi yang didapat Risa adalah berita Ronald mau menikah. Risa tidak berani menceritakan hal yang sebenarnya ke Naila. Jadi, dia mendadak pergi ke Sydney. Iya. Berapa lama dia pergi? Mungkin seminggu atau mungkin juga sebulan. Dia nggak bilang sih mau pergi berapa lama, tapi dia cuma bilang kalau dia ada urusan bisnis. Dan dia juga bilang titip salam buat kamu. Aku juga udah berusaha untuk nyuruh Ronald ketemu kamu. Tapi nggak apa-apa kok, Riz. Mungkin emang dia harus segera ke sana. Aku yakin kok pangeranku nggak akan kemana-mana. Sepulangnya dia dari sana, aku ingin segera menikah dengannya. Lalu, aku melahirkan. Kita berdua punya rumah yang kecil. Lalu kita hidup bahagia. Tanpa ada orang yang mengganggu lagi. Saksikan cerita selanjutnya.
Nah, gitu Naila. Kalau sudah waktunya kamu harus banyak jalan ya. Sik, yuk. Sik, pelan-pelan, alon-alon. Sebelah kanan-kanan sidik, kanan sidik. Ya. Tarik nafas. Ntar ini diminum dulu ya. Wis gini. Ya. Waalaikumsalam. Maaf ya, aku telat datang. Soalnya aku ada tambahan kuliah. Nggak apa-apa. Kamu nanti makan siang di sini ya. Iya. Kamu nggak apa-apa kan? Mulus-mulus ya? Biasalah, udah bulannya. Aduh. Naila. Naila, kamu... Naila, yuk. Bu, Ibu. Ya? Bu, gimana, Bu? Makin mules. Oh, ya. Tarik nafas dulu. Ya, ayo bawa ke kamar ya. Panggil Bu Bidan dulu. Pelan-pelan. Up, tarik nafas. Up. Ayo, pergi pelan-pelan. Enggak apa-apa. Tarik nafas. Nah, Ibu panggil Bu Bidan dulu. Bawa ke sini ya, Nay. Iya. Ayo, Naila. Ayo, nafas terus. Ayo, sedikit lagi. Kepalanya jangan diangkat ya. Sedikit lagi. 2, 3. Nafas, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Lagi ya. Nafas dulu, tarik nafas. Ayo, Naila, sedikit lagi. Ya, nafas. Tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Bayimu laki-laki sehat, komplit dehnya. Saya mandi dulu ya. Naila, selamat ya. Anak kamu laki-laki. Pasti ganteng kayak bapaknya. Aku bahagia banget bisa melahirkan bayi yang sehat. Papanya pasti senang sekali kalau dia udah kembali. Rupanya kamu ada di sini ya. Sudah saya cari kemana-mana. Kamu mengumpat, menghindar dari saya. Hah? Brengsek. Saya datang ke sini dibayar untuk menagih hutang kamu. Dan saya juga diberi kebebasan untuk melakukan apa aja sama kamu. Kapan kamu bayar? Ampun, Pak, ampun. Uang puluhan juta sudah kamu makan, baru sekarang kamu ngomong nggak punya uang. Cepat cari, goblok. Iya, kita akan usahakan. Iya. Sudah setahun saya nyatronin rumah ini. Tapi jawabannya sama saja. Dan, dengar. Minggu depan saya akan kembali lagi ke sini. Pokoknya uang itu harus sudah ada. Ngerti ya?
Ampun, ampun, ampun. Nah, untuk ongkos capek saya datang ke sini, saya mau ngambil barang yang ada di rumah kamu. Jangan, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Aduh. Jangan macam-macam kamu. Jangan. Ma! Ma! Kenapa, Ma? Ma? Dan kelihatannya Doni datang lagi, Pak. Mama takut, Mama ngeri dia ngancam mau bunuh Papa dan Risa. Mama takut, Pak. Ajar. Kenapa dia selalu datang saat saya nggak ada di rumah? Ya ampun Naila, ganteng banget kayak papanya. Coba deh kamu lihat hidungnya, dagunya. Tapi bibirnya mirip aku kan, Riz? Nih, diminum dulu. Wah, galak, pinter. Nah, ganteng, anak pinter gitu. Alah. Naila, kamu sudah kasih nama belum? Siapa ini kira-kira namanya? Masa waktu ini hamil yang diomongin perempuan terus yang dipikirin? Naila sudah pikirin kok Bu namanya. Sopo? Namanya Genta Putra Ronaldo. Ronaldo? Kayak itu yang main sepak bola? Enggak lah Bu. Ronaldo itu kan seperti nama papanya. Oh. Sedangkan Genta itu punya makna supaya dia selalu jadi anak yang riang. Seperti bunyi genta, Bu. Dan supaya dia selalu berbunyi. Agar papanya rindu dan cepat kembali ya, Bu ya. Insya Allah, ya nak ya. Pintar, ya lo ganteng. Aduh, Narisa, Ibu senang sekali. Untung tadi kamu bisa datang ke sini. Iya Bu, itu semua kehendak Allah. Alhamdulillah. Makasih juga Ibu ya udah bantuin. Aku permisi dulu. Narisa. Iya Bu. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan masalah Naila, tolong sampaikan saja ke Ibu ya. Maksud Ibu? Naila itu sudah Ibu anggap sebagai anak Ibu sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang menyangkut masalah dia, Ibu bisa merasakan. Gak apa-apa kalau kamu belum mau bicara sekarang. Ibu yakin pasti suatu saat nanti kamu mau bicara sama Ibu. Udah sore Bu, saya pamit dulu ya, mau pulang. Makasih ya Bu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini bukan menyangkut masalah Ronald ya. Bu Joko. Maaf Pak Darwis, saya lagi. Ya, nggak apa-apa Bu. Ayo silakan masuk dalam. Nggak usah Pak Darwis, langsung aja ke duduk persoalan. Gimana Pak? Uangnya sudah ada? Bapak sudah 3 bulan loh Pak nunggak Pak. Bu Joko sabar dulu sampai akhir bulan ini ya. Begitu uangnya ada akan langsung kami bayar.
Saya udah cukup sabar, Bu. Ini biaya untuk anak-anak sekolah, Bu. Tolong pengertiannya, Bu. Saya kesini juga untuk memastikan Bapak dan Ibu apa ada uang atau tidak untuk membayar kontrakan itu. Soalnya ada orang pengontrak baru dan dia langsung membayar uangnya, Pak. Aduh, Bu Joko. Tolong dong, Bu. Jangan sekarang. Kami belum siap kalau harus pindah sekarang, Bu. Tapi Bapak jangan memikirkan diri sendiri dong, Pak. Bapak juga harus memikirkan saya dan anak-anak saya, Pak. Sekarang gini deh, lebih baik besok Bapak dan Ibu angkat kaki dari sini. Mendingan juga saya terima uang, Pak, dari yang baru. Soalnya Bapak tahu, saya butuh sekali uang itu, Pak. Terima kasih, permisi. Bu Joko. Gimana caranya aku ngomong sama Naila kalau Ronald udah menikah? Mau ngapain kamu? Cewek cantik siang-siang gini jalan sendirian. Mendingan kamu pergi deh. Pergi. Ternyata lo lebih galak ya daripada ibu lo yang sinting gitu. Dengar, lo gak malu sama gue. Lo seharusnya bertukuk lutut depan gue. Karena harta gue udah habis dikuras sama ibu lo. Tapi mana hasilnya? Dasar keluarga tukang tipu. Nggak ada bedanya kan sama lo? Iya kan? Dengar ya, sebentar lagi lo bakalan ku kawinin. Tapi sorry, gue gak pernah suka sama lo. Lo cuma nunggu siksa, gue mainin, dan lo bakalan nyesel hidup sama gue. Daripada gue rugi, gue mendingan balas dendam ke lo. Dasar brengsek! Pergi lo! Pergi! Aku nggak mau kamu mati, Pak. Aku nggak mau Risa mati. Aku takut diancam, Pak. Aku takut, Pak. Pak, aku nggak mau pindah kontrakan. Aku nggak mau, Pak. Aduh, aku takut. Mama jangan ketakutan terus begini. Kan sekarang udah ada papa di sini, Ma. Pak, penagih utang sialan itu, Pak. Gimana kalau kita nggak bisa bayar? Aku takut setiap hari, Pak. Aku takut, Pak. Apalagi Bu Joko itu sekarang mengusir kita. Besok kita pindah kemana, Pak? Pindah kemana? Pak, debt collector itu mau bunuh kamu. Mau bunuh Risa. Mau bikin cacat aku, Pak. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Ma, ada Tuhan, Ma. Tuhan akan nolong kita. Mama jangan takut. Tadi siang mana Tuhan, Pak? Mana Tuhan? Waktu debt collector datang, Tuhan gak nolong aku, Pak. Tuhan gak nolong aku. Mama, sampai detik ini Mama itu selamat karena pertolongan Tuhan, Ma. Sebaiknya Mama sekarang sholat lagi aja. Terus jangan lupa juga baca Quran, Ma. Jangan lupa pikirkan kemana kita mau pindah, Pak. Kita mau pindah kemana, Pak? Jeng, rambut gua ntar beneran lagi ya. Kayak gini kok dibilang oke. Iya dong. Malu dong nggak megang. Harus oke dong, Jeng. Bi Surip. Iyanya, ada apanya? Ronald mana? Kok dia belum siap-siap ya? Tuhan kan lagi fitnessnya. Fitness? Udah gila kali ya? Lu tuh lagi buru-buru. Gimana sih? Kamu bilang sama dia, suruh cepetan. Bilang, saya bentar lagi beres makeup. Iyanya, iya. Emang cowok tuh gak ada otak. Masa sih suami sendiri salah sih, Jeng? Emang, laki gue tuh gak ada otaknya. Lu bayangin aja ya,
Semua kebutuhan dia, gue yang nanggung. Kerjaan, gue yang nyiapin. Nah dia sih tinggal enaknya aja. Tapi kan tampangnya oke lu, Bo, buat dikerayanin. Iya juga sih. Ember. Kadang-kadang lo pinter ya. Ya ember dong, Bo. Debt kolektor itu datang lagi ya? Iya, Riz. Mama udah gak tahu lagi harus bagaimana. Kita udah gak punya apa-apa lagi buat bayar uang Doni. Kamu juga tahu kan, Ibu Joko juga ngusir kita dari sini. Udah lama, Mama sabar ya. Bu Joko paling cuma ngancem aja kok. Yang penting Doni mah, dia udah minta apa lagi buat gantiin utang kita. Dia tetap berharap Naila mau menikah sama dia. Tapi mana mungkin. Mama nggak tahu mau cari Naila kemana. Sementara Mama nggak rela memberikan kamu sama bajingan seperti dia itu. Udah ya, Mama sabar. Mama kan lagi sakit. Nol, kan aku udah bilang sama kamu. Kalau ada cara model-model kayak gini lagi, kamu harus ngomong sama aku jauh-jauh hari. Aku terpaksa ngegagalin semua rencana sama temen-temenku. Alah, kamu tuh ribet banget ya, Ronald. Ngapain juga sih aku mesti ngomong sama kamu dari awal? Hah? Ngapain mesti bilang dari jauh-jauh hari? Orang ini juga urusan istri kamu kok. Aku hidup bukan buat kamu aja, Nol. Kamu harus ngerti itu. Udah seminggu ini, semua rencanaku kacau. Gara-gara kamu minta ditemenin aku terus kemana-mana. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu mesti nurutin aku. Karena kamu ini suami aku, iya kan? Iya, aku emang suami kamu. Tapi kamu nggak berhak mengatur semua gerakku setiap hari. Oh, jelas aku berhak sekali ngatur hidup kamu. Karena kamu udah dapetin semua keuntungan dari aku. Ingat itu. Kamu kemana, Ron? Aku bilang masuk. Dengar ya, Nol. Aku nggak suka kalau kamu ngomong kayak tadi. Oke, fine. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi neken kamu. Tapi, tolong kamu balikin semua yang udah aku kasihin ke kamu dan semua keluarga kamu. Aku ingin menikah sama kamu, bukan untuk diinjek-injek. Makanya, bikin dong, supaya diri kamu itu nggak diinjek-injek. Orang gaji kamu aja aku yang bayar. Diam! Kamu yang diam. Kamu tutup mulut. Shit! Ronald! Balik kata aku! Ronald, balik! Pa, Ronald bikin ulah lagi.
Usman, tegur tuh anakmu. Ada apa, Burhan? Si Ronald itu benar-benar keterlaluan. Masa Nola diturunin di tengah jalan? Gila kali. Pakai otak dikit dong. Udah tahu Nola nggak bisa nyetir. Dia sampai ketemu tamunya itu dari luar negeri, pakai taksi. Burhan, aku kan nggak tahu kejadiannya. Makanya, kalau punya anak itu dipantau terus. Jangan cuma enaknya aja. Aku sudah banyak bantu finansial keluarga kamu. Kok pernikahan bisa diludahi dengan cara kampungan seperti ini? Baik, Burhan. Nanti aku akan bicarakan ya sama Ronald ya. Alah. Iya, Pak. Ronald, kamu jangan manjakan emosimu, ya. Biarpun Nola manja, bikin kesal. Tahan emosimu, Ronald, ya. Pak, tapi dia menghina aku terus. Kita memang sudah terhina. Ya? Hutang kita masih banyak yang belum terbayar, Ronald. Bantuan mereka sangat penting. Jangan sampai dia memutuskan bantuan itu gara-gara kamu tidak bisa menahan emosi sama Nola. Ya? Iya. Iya, Pak. Aku sekarang mau pulang kok. Kamu minta maaf sama dia. Baik, Pak. Gila emang udah gila dia. Udah ajar banget dia. Berani-beraninya ninggalin gue. Kamu kurang ajar nggak tahu diuntung emang. Nyebelin banget. Dasar cowok nggak bisa tahu diuntung. Dasar nyebelin, dasar suami brengsek kurang ajar. Udah untung dia kawin sama gue. Dasar nyebelin. Awas ya kau sampai pulang. Nyebelin. Nola. Udah, Nol. Mau ngapain kamu kesini, ha? Kamu udah ninggalin aku di jalan, ya? Kurang ajar banget kamu jadi cowok, tau? Ya udah, aku salah. Gak usah pegang-pegang aku. Aku mau minta maaf. Lepasin aku bilang. Kamu tau gak? Kamu tuh suami gak tanggung jawab, brengsek, nyebelin, kurang ajar. Iya. Aku suami kurang ajar. Bajingan. Aku suami gak tahu diri. Please, aku minta maaf sama kamu. Maafin aku salah sama kamu. Ya. Udah. Minta maaf sama kamu ya. Ya. Loh, Ma, kok bangun lagi? Mestinya Mama kan istirahat aja. Nanti lemes lagi badannya. Pikiran lagi mumet begini mana bisa tidur, Pak? Ma, bukannya Papa mengorek-orek masa lalu. Tapi coba Mama renungin deh. Kalau aja dulu Mama nggak jodohin Doni sama Naila, kita pasti nggak akan kesulitan kayak gini, Ma. Apa ini gimana sih? Saat itu kan keuangan kita lagi seret. Ya kebetulan si Doni ngebet sama Naila. Siapa nyangka Naila tuh nolak. Tapi, Ma, peristiwa seperti ini harus jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita ngalamin lagi seperti ini. Sudahlah, Pak. Aku dikasih jalan dong. Jangan disemburin nasihat melulu. Papa nggak ngerasain sih gimana takutnya ngadepin debt collector. Satu-satunya cara, kita mesti disiplin nabung, Ma. Supaya kita bisa bayar utang. Nggak ada jalan keluar yang lain. Pak, Risa mana? Risa di kamar, Ma. Dari tadi tutup pintu. Mungkin udah tidur, Ma. Daripada kita pusing-pusing, gimana kalau kita cari lagi aja Naila? Kalau dihitung-hitung bulannya, sekarang dia sudah melahirkan. Kita tawarkan lagi Naila sama Doni. Mudah-mudahan Doni itu bisa melupakan semua hutang-hutang kita, Pak. Mama, bukannya cari jalan keluar yang masuk akal. Malah gali lubang yang bisa bikin kita kejeblos lagi. Apa gimana sih?
Justru itu jalan keluarnya yang tepat dan cepat. Tahu nggak? Si Doni itu kan ngebetnya sama Naila. Yang diharapkan sama dia kan Naila. Hah? Mama tahu. Risa pasti tahu di mana Naila tinggal. Dan dia setiap hari pasti jenguk Naila. Besok, Papa ikutin aja Risa. Mau kemana, Riz? Kuliah, Mah. Biasa ada ujian pagi. Habis itu mau kemana, sayang? Jaga toko. Ya udah, hati-hati ya. Ya, Risa pergi dulu ya, Mah. Assalamualaikum. Salam. Dah. Cepat ikutin dia. Dia pasti mampir ke tempat Naila. Dia nggak pernah pagi ini ke kampus. Mungkin emang dia ada kuliah pagi kali, Mah. Aduh, Pak, cepat ikutin dia. Dia pasti ke tempat Naila. Cepatlah, Pak. Iya. Cepat. Bu, Ibu batuk lagi ya, Bu? Udah, enggak apa-apa. Nanti juga sembuh. Tadi udah dikasih balsem, lehernya udah hangat kok. Makanya Ibu jangan kecapean dong, Bu. Ibu istirahat aja ya, biar nanti Naila yang bikin kuenya. Aduh, Naila. Kalau Ibu libur terus, nanti itu langganan kuenya pada lari nanti. Wes enggak apa-apa kok. Ibu mau bikin teh ya, Bu? Iya, gulanya habis, tapi enggak apa-apa lah. Mau udah Ibu batu enggak usah pakai gula, enggak apa-apa. Bikin teh biar tehnya pahit. Bu, kalau nanti Genta sudah 2 bulan, Naila boleh kerja ya, Bu? Naila, kamu ndak usah kerja. Kita bikin kue saja di rumah. Naila kan punya ijazah SMA, Bu. Sayang kalau nggak dipakai. Lagian, belakangan ini kan Ibu sering banget sakit-sakitan. Sudah, Naila, kamu itu ndak usah kerja di luar dulu. Ibu khawatir sama kamu. Masya Allah, firasat Ibu ndak enak ya. Naila, Doni masih terus mencari kamu. Mama juga. Mama selalu aja nyari kamu supaya bisa kembali lagi sama Doni. Sampai segitunya, Riz. Mama udah menuai semua perbuatannya.
Udah 3 hari, debt collector selalu aja datang ke rumah. Ngancem Mama. Sampai Mama ketakutan dan frustasi. Doni juga tega. Dia ngancam akan bunuh aku sama Papa. Dia bilang dia minta uangnya dikembalikan atau dia minta kamu lagi. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku kalau permasalahannya sampai separah ini? Aku gak mau kamu kepikiran. Aku anggap ini semua memang resiko yang harus dijalani Mama. Tapi sisi rumah kamu jadi repot kan, Riz? Naila, aku gak akan pernah mengembalikan kamu ke nasib buruk kamu yang dulu. Apalagi kalau Mama sampai nemuin kamu. Enggak. Dan harus berurusan lagi sama Doni. Nggak bisa, Naila. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Aku udah kerja. Aku kerja sebagai penterjemah, walaupun cuma paruh waktu. Dan honornya kecil. Tapi lumayan. Aku bisa bantu-bantu untuk nyicil uangnya Mama. Maafin aku ya, Riz. Ini semua karena aku gak nurutin kata-kata tante kan? Enggak, Naila. Aku jujur, aku gak mau kamu kepikiran. Ya. Seandainya aja Rona udah kembali. Dia pasti udah menyelesaikan urusan ini. Aku udah beresin. Berarti kerjaku udah beres ya, Pak? Aku pulang duluan. Kamu nggak bareng sama Papa, Riz? Nggak usah deh, Pak. Aku ada urusan sebentar, ya. Aku pulang dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Dari tadi pagi Risa pergi. Papa ngebuntutin Risa kan? Dan sekarang juga kayaknya Papa mau ngebuntutin Risa lagi kan? Iya kan, Pak? Kenapa sih, Pak? Pak, selama ini Risa masih sanggup nerusin kuliah karena Papa. Risa udah nggak sanggup ngelihat sikap Mama, Pak. Risa hampir putus asa. Karena Risa nggak tahu lagi siapa yang harus dibanggain kalau Risa sekolah tinggi, Pak. Risa mohon, Pak. Papa jangan kebawa emosinya Mama. Dan Papa jangan cari Naila hanya karena Papa pusing ngehadapin debt collector itu. Risa bisa bantu kok, Pak. Risa bisa kerja asalkan halal. Dan bisa cicil utang kita, Pak. Maafin Papa, Riz. Papa cuma bisa cari uang dengan jual bunga. Itu pun harus bagi hasil dengan pemilik toko. Papa betul-betul nggak berdaya menghadapi masalah sulit kayak gini, Riz. Papa nggak usah khawatir ya. Kita pasti bisa selesaiin semuanya. Tapi dengan cara yang benar. Dan Papa nggak usah khawatir. Naila sekarang ada di tempat yang aman. Kita jangan bawa dia lagi ke penderitaan dia yang dulu. Dia sekarang udah tenang, Pak.
lagi kamu ngomong nggak bisa bayar, saya patahkan tangan kamu. Ampun. Cepat. Ampun, Pak sakit. Bayar utang kamu. Ampun, memang nggak punya uang, Pak. Jangan macam-macam, banyak alasan. Memang nggak punya uang, Pak. Memang nggak punya uang. Ani, Leh. Jangan. Jangan. Bagus kamu datang. Sudah lama saya ingin menghajar orang di rumah ini. Jangan, ya ampun, Pak. Bapak bangun, Pak. Tolong. Brengsek. Kalau sampai akhir bulan ini gua nggak bisa balikin uang yang udah aku kasih ke perempuan itu, ke bos gua hancur. Karena dia yang punya studio ini. Dan dia pasti bakalan ngancurin gua. Sabar, Bang. Sabar. Tadi suaminya sudah kuhajar, Bang. Mereka pasti sekarang akan berpikir untuk segera membayar. Hajar. Cuman hajar. Kenapa lo nggak robek mulutnya? Lo hancurin rumahnya. Lo bakar. Karena mereka bakalan ngancurin hidup gua. Naila, gue bakalan ngebunuh lo. Karena lo udah nyebabin ini semua. Bunuh. Aduh, Dek. Aduh, rumah. Sakit mah, jangan kuat-kuat. Tahan dikit, Pak. Mah, ini balsemnya. Ya. Kasih balsemnya ya, Pak ya. Iya, Mah. Kok perlu isi, Mah? Iya, kalau nggak dikasih balsem mana bisa baik sih, Pak. Mah, kayaknya Papa luka dalam deh. Risa khawatir. Dibawa ke rumah sakit aja ya, takut makin parah. Kamu nih kalau ngomong enteng banget ya. Emangnya rumah sakit itu gratis apa? Belum beli obatnya, belum rawat inapnya. Papa ini cuma ketonjok, di balsem juga sembuh. Mah, tadi tuh Papa pingsan, berarti kan pukulannya keras. Ma, ayo Ma, kita bawa ke rumah sakit yuk. Gak usah, kata Mama. Alah. Mah, Risa masih ada uang simpenan nih. Masih cukup deh buat biaya rumah sakit. Mana? Ini, Mah. Ayo mau ke rumah sakit. Ini buat bayar utang ke tukang sayur aja. Orangnya setiap hari cerewet, nagih ke Mama terus. Pusing. Naila, ini nanti Ibu aja yang nganter ke warung. Udahlah, Bu. Ibu kan masih sakit. Dari tadi aja Ibu batuk-batuk terus. Biar Naila aja ya. Jangan. Kamu kan habis melahirkan. Udah sini. Gak usah, Bu. Nanti kalau sakit Ibu tambah parah gimana? Kan nanti kita yang lebih repot. Naila titip Genta aja ya, Bu. Sudah, Bu, kuenya. Tutup. Udahlah, Ibu minum teh aja ya. Biar ini Naila yang kerjain, ya. Lagi, soalnya banyak yang nanyain kuenya Bu Hanum. Iya, maaf, Mbak. Tuh, banyak yang nyariin kuenya Bu Hanum. Kuenya mana, Mbak? Ini, Nah, silakan. iya, kuenya nih. Banyak kan, Mbak, kan? Bu Hanumnya kemana? Ibu sedang sakit, Mbak. Makanya Sakit? saya yang nganter kuenya ke sini. Oh. Ya udah, Mbak. Saya permisi dulu ya. Oh iya, salam sama Ibu Hanum. Semoga cepat sembuh. Ya udah, makasih, Mbak. Mari. Ya, silakan. Naila.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.